bagaimana rasanya menjadi negara terkaya di dunia. Kalau Indonesia APBN-nya nilainya kurang lebih 3.000 triliun rupiah atau sekitar 200 billion dolar sebagai anggaran untuk mengelola negara selama 1 tahun, maka negara terkaya di dunia saat ini biaya APBN-nya adalah 7 triliun dolar atau 7.000 billion dolar atau 35 kali dari APBN Indonesia. Biaya IKN misalnya yang hanya 35 billion dolar. Setiap tahun negara nomor 1 terkaya di dunia, yaitu Amerika, bisa membuat 10 IKN per tahun untuk populasi 1 juta jiwa. Atau bahkan bisa kalau semuanya dibikin itu bisa buat 200 IKN lebih. Anggaran militernya untuk menjadi polisi dunia adalah hampir 1 triliun dolar, baik itu untuk anggaran militer maupun anggaran non-militer. Anggaran untuk 2 juta pasukan Amerika sama dengan 5 kali anggaran untuk pemerintah Indonesia menjalankan roda ekonominya setahun untuk 280 juta warga Indonesia. Anggaran 7 triliun dolar inilah yang kita akan bicarakan. Amerika kemarin baru saja mendiskusikan anggaran 7 triliun dolar ini untuk apa saja. Dan Biden selaku pemegang administrasi negara karena dia adalah presiden Amerika mengatur untuk apa dan kemana saja anggaran ini disiapkan. Tentunya anggaran ini salah satunya dan terpenting adalah untuk pencitraan dirinya agar terpilih kembali dalam Pilpres Amerika di bulan November tahun 2024 ini. Salah satu dari strateginya adalah memperingati Israel. Benar, agak aneh kan? Biden memperingati Israel. Biden kemarin mengatakan dengan tegas pada Israel, kalau kamu menyerang Rafah, sumbangan 3 billion dolar akan dihentikan. Apa maksudnya si Opa Biden ini berkata seperti itu? Rupanya ada 4 juta warga Muslim di Amerika, ada 8 juta warga Yahudi di Amerika, dan Biden mau mengambil suara Muslim ini dalam Pilpres November 2024 nanti. Untuk itu dia dengan berusaha keras mencitrakan dirinya bahwa Biden itu pro kemanusiaan, membantu Palestina dan menekan Israel. Itulah kunci anggaran bisa dipakai buat pencitraan. Lalu di parlemen, di mana parlemen Amerika akan melarang TikTok atau pilihannya adalah TikTok harus menjual sebagian sahamnya, sebagian kepemilikan TikTok, dalam hal ini perusahaan ByteDance, harus melepaskan sebagian sahamnya ke Amerika, baru TikTok boleh berbisnis di Amerika. Berbisnis dengan 173 juta anak muda Gen Z dan milenial Amerika. Lalu apa yang dilakukan Biden? Biden menentang ide pelarangan TikTok dan menggunakan platform TikTok itu untuk kampanyenya yang menarget anak muda. Di sini banyak orang yang belum sadar bedanya TikTok dengan media sosial. TikTok bukan media sosial tetapi media commerce, media dagang. Ciri Tiongkok sekali. Isinya bukan joget-joget saja seperti yang dibayangkan banyak tetua-tetua atau old-minded person. TikTok bukan itu. Ketika TikTok dipakai kampanye oleh Bukele misalnya di El Salvador, dia menang telak. Itu salah satu misalnya. Biden tahu bahwa TikTok pastinya tidak ingin Trump jadi presiden Amerika karena pastinya Tiongkok yang direpotkan nanti karena strategi Trump mencekik Tiongkok dengan perdagangan atau trade war. Mending melawan Biden yang nggak ngerti dagang, ngertinya politik dan geopolitik. Perang melawan Amerika kalau mau menang bukan pakai military approach, Amerika pasti menang. Ya pakai perang asimetris, bentuk lain. Salah satunya pakai perang dagang, perang distribusi barang, perang finance, dan perang data informasi. Dengan Biden masuk dan membuka akun di TikTok, joget-joget, jadi grandpa yang cool, yang care, maka mesin TikTok pasti akan di-setel oleh Tiongkok agar lebih banyak berputar dan FYP di mana-mana, di screen-nya, di layar HP anak muda Amerika. Strategi Biden yang merangkul umat Islam, merangkul TikTok dan Tiongkok karena pemerintah Tiongkok pemilik saham ByteDance adalah strategi pemenangan, alias bagaimana caranya Biden tetap berkuasa. Dan itu semua adalah bagian dari strategi pemenangan yang pintar. Memang untuk menang politik harus licik, pintar memanfaatkan fasilitas dan berani sampai menekan lawan politik pakai kriminalisasi seperti Biden lakukan ke Trump. Dan untuk melawan Biden, kita lihat apa strategi Trump untuk menang. Apakah pakai MK-nya Amerika atau pakai apa kira-kira? Ada saran para sahabat? Peace.